Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati pembina penasihat kerukunan Bugis Bitung, Bapak-bapak haji, saudara-saudara anggota kerukunan majelis yang saya muliakan dirahmati Allah. Pada malam hari ini saya ingin membawakan materi tentang qasrus shalah. Qasrus shalah adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat keringanan atau biasa disebut dengan menggasar salat. Mengapa materi ini disampaikan malam hari ini? Karena pada umumnya kita semua di sini kadang suatu hajat, suatu kebutuhan kita harus keluar daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas sebagaimana yang kita maksudkan. Nah, tentunya sebagai seorang muslim dalam perjalanan ada hal-hal yang wajib kita laksanakan, ya, yang sifatnya sebagaimana kewajiban ketika kita tidak bepergian. Contoh, sholat 5 waktu. Apakah sholat 5 waktu ini hanya berlaku bagi orang yang mukim, atau berlaku juga sholat 5 waktu ini kepada selain mukim? Ya, jadi orang mukim itu ada 2, Pak, ya. Dalam agama itu ada 2. Ada mukim yang disebut al-mustautin. Mukim al-mustautin yaitu orang yang sudah menjadi penduduk tetap di suatu negeri. Itu namanya al-mustautin. Ada lagi yang disebut al-muqim. Ya, al-muqim ini yaitu orang yang datang ke suatu tempat kemudian tinggal di tempat itu dalam waktu-waktu yang tertentu. Contoh seperti orang yang datang ke Bitung untuk belajar di kampus. Dia tinggal selama kuliah. Itu namanya mukim. Orang yang kos-kosan, datang dari luar daerah, kerja di perusahaan, kemudian tinggal kos-kosan, itu namanya mukim. Dalam istilah ilmu fikih. Ya. Sedangkan kita yang tinggal menetap, berusaha di kota Bitung, walaupun kita berasal dari selatan, tapi sudah tinggal menetap di sini, itu namanya al-mustautin. Bedakan ya. Karena kenapa membedakan antara al-mustautin dan al-mukim? Karena dia berpengaruh kepada sholat Jumat. Tidak sah sholat Jumat bila tidak dihadiri 40 orang yang sifatnya al-mustautin, penduduk tetap. Tidak sah kalau tidak jumlahnya 40. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Bisa dipaham Pak ini? Nah, kalau al-mukim seperti orang yang kos-kosan dari luar daerah tinggal kerja di sini, kos-kosan di sini, atau orang yang datang belajar, mereka sah sholat Jumatnya, tapi tidak berpengaruh tentang sah tidaknya Jumat. Sah tidaknya Jumat. Nah, itu yang membedakan. Bisa dipahami ini Pak? Baik.
Tapi yang saya bahas ini bukan tentang Jumat, tapi tentang sholat qasar. Sholat qasar dalam kitab yang di tangan saya ini, Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, ta'alif Ustaz Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Beliau mengatakan definisinya ya, pengertian sholat qasar. Qasrus salati huwa ikhtisarun adadi raka'atis salah rubaiyah. Yang dimaksud sholat qasar itu yaitu sholat yang dipangkas dari 4 rakaat menjadi 2. Sholat yang dipangkas, dipotong. Yang tadinya wajib 4 rakaat jadi 2 rakaat. Bisa dipahami? Kemudian dia mengatakan fayuhdihul musalli zuhra wal asr wal isya rak'ataini badalan min arba'in rukhsatun lahu wa takhfifan anhu. Artinya salat qasar ini hanya boleh dilakukan pada salat wajib yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya dan apa? Itu saja. Ya. Maghrib tidak boleh digasar, dipotong. Subuh tidak boleh. Kalau maghrib 3 rakaat dipotong 2 rakaat jadi 1 rakaat, berarti bukan wajib namanya, sudah sholat witir. Kalau subuh 2 rakaat dipotong 2 rakaat berarti tidak sholat subuh namanya. Jadi paham ini Pak? Jadi hanya sholat yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Kita bicara qasar dulu, bicara gasar, bukan bicara jamak ya. Jamak nanti ada hukum sendiri. Nah, kapankah seseorang dikatakan boleh menggasar sholatnya? Menggasar, kapan? Pertama, perjalanan itu yang akan kita lakukan ada beberapa pendapat ulama di dalamnya. Ada yang mengatakan tidak boleh kurang 80 km, ada yang bilang 81 km, ada yang bilang 89 km, ada yang mengatakan 96 km. Tidak boleh kurang. Imam Abu Hanifah mensyaratkan 3 marhalah. Apa itu 3 marhalah? 96 km baru boleh menggasar sholat. Jarak perjalanannya. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan 2 marhalah. Yaitu berapa? 86 km sudah boleh menggasar salatnya. Yang 4 jadi 2 rakaat. Pendapat yang lain mengatakan 81 dan 80. Dan pendapat yang terakhir mengatakan tidak disyaratkan jarak. Yang pokok perjalanannya itu meninggalkan batas kota, maka sudah boleh menggasar. Demikian pendapat-pendapat ulama. Bisa dipahami ini? Nah, kalau kita bermadhab Syafi'i, maka kita akan mengatakan bahwa tidak boleh menggasar salat bila perjalanannya tidak mencapai 86 km. Kalau dari sini ke Manado berapa kilo Pak? Taruh 50 kilo. Belum mencapai syarat untuk menggasar salat. Kalau dari sini ke Kota Mobagu berapa kilo Pak? Sudah ada lebih 100, sudah memenuhi syarat untuk menggasar salat. Tapi itu baru pertama, ada lagi syarat yang kedua. Apa itu? Tidak boleh menggasar salat apabila tujuan kita itu untuk maksiat. Semua ulama sepakat, bila tujuan kita untuk bermaksiat, maka tidak boleh menggasar salat. Kecuali Imam Abu Hanifah mengatakan, mau maksiat, mau tidak maksiat, selama hukumnya safar, dia boleh melaksanakan menggasar salatnya. Bisa dipaham Pak ini? Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana Ustadz
Kalau ternyata saya niat untuk berjualan di satu tempat, kilometernya sudah cukup, sudah 96 kilometer. Saya tidak ada niat untuk bermaksiat, tapi sampai di satu tempat saya diganggu dan digoda oleh perempuan, terpaksa saya bermaksiat di situ. Bagaimana hukumnya? Kalau sudah seperti itu, kembali kepada pendapat Imam Abu Hanifah tadi. Kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada urusan maksiat dengan menggasar salat? Karena beliau katakan maksiat adalah hukum syariat yang lain, sedangkan menggasar salat juga hukum syariatnya lain. Jadi paham ini Pak? Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, jarak safar sudah, kemudian tujuan safar sudah. Yang ketiga ini adalah berapa lamakah seorang musafir boleh mengerjakan gasar salat? Berapa lama? Nah, sekarang mari kita perhatikan. Kadang di sini orang bingung. Saya orang Bugis tinggal di Bitung, berusaha di Bitung. Kampung halaman saya di selatan. Berarti saya mukim di sini, mustautin. Ya, al-mustautin, bukan mukim ya. Berarti kalau saya pulang kampung itu tinggal bahasa. Tapi dalam hukum syariat kita tidak pulang kampung, tapi kita safar ke selatan namanya. Bisa dipaham? Berarti berlaku hukum kasar salat, mengurangi 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, pertanyaannya adalah ketika saya sampai misal kata di Bone, berapa harikah saya di Bone masih dibolehkan menggasar sholat, walaupun saya sudah sampai di kampung halaman? Imam Syafi'i mengatakan, nah ini, Imam Malik mengatakan tidak boleh kurang dari 2 marhalah, 4 hari 4 malam. Kalau 4 hari 4 malam kita ada niat, saya cuma di kampung 4 hari sudah balik, maka ketika tiba sudah harus laksanakan sholat mukim, tidak boleh lagi menggasar, karena dia beri batas waktu. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, harus 15 hari. Jadi paham? Jadi saya rencana ini kurang lebih 2 minggu lah di Bone. Berarti sudah ada ketentuan. Maka setiba dia di tempat itu, kata Imam Syafi'i, 1 hari masih gasar, 2 hari masih gasar, hari ketiga sudah harus sholat mukim, sholat sempurna. Bisa dipahami ini Pak? Berikut, Pak Ustadz, tapi saya tidak ada niat mau tanggal berapa pulang. Saya ke Bone, ada urusan yang belum tahu persis mau selesai kapan. Ternyata 1 tahun saya punya urusan di Bone baru selesai. 1 tahun itu gasar terus. Kata ulama, tidak boleh sholat sempurna. Nah, itu yang membedakan. Kalau kita ada tujuan ke satu tempat, sudah memenuhi syarat untuk menggasar, tapi kita ada batas waktu yang kita tetapkan. Saya cuma 1 minggu, maka sudah harus sholat mukim. Sehari sesudah tiba. Jadi tiba hari ini, besok lusa malamnya sudah mulai menggasar sholatnya. Tapi ternyata urusan saya di kampung, ada urusan pembagian harta misalnya. Belum tahu ini berapa bagianku dan bagaimana prosesnya dan sebagainya. Ternyata tertunda sampai 1 tahun. Bahkan bertahun-tahun pun kata ulama, selama Anda tidak menetapkan kapan batas kembalinya, maka hukum gasar berlaku, karena Anda bukan mukim, bukan mustautin, tapi musafir. Bisa dipahami ini? Berikut, Pak Ustadz, boleh tidak seorang musafir menjadi makmum bagi orang yang mukim? Berarti dia datang di satu masjid, dia dapati orang di masjid sedang sholat, berarti kan beda jumlah rakaat. Dia datang waktu duhur di masjid, ternyata imam dan makmum itu orang mukim, itu sholat duhurnya 4 rakaat, sedangkan dia cuma 2. Bagaimana caranya? Caranya adalah
dia harus sholat sebagaimana sholatnya imam. Kalau imam 4 rakaat, dia harus sholatnya orang mukim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Sesungguhnya seseorang diangkat menjadi imam, ya, untuk diikuti, maka jangan kalian berselisih dengan imam tersebut. Artinya kalau imam 4 rakaat, kita 4 rakaat. Nanti ketika kita sholat sendirian, baru 2 rakaat. Bisa dipahami ini? Kemudian, bagaimanakah hukumnya seorang musafir jadi imam dan orang mukim jadi makmum? Kan begitu. Kadang kan kita di satu masjid, karena kita dianggap yang dituakan, kadang-kadang di kampung itu Pak Imam bilang, kita mau haji. Bagaimana hukumnya? Kita harus sholat sempurna. Tidak boleh sholat 2 rakaat baru kasih tahu kita mau yang kasih lanjutkan 2 rakaatnya. Tidak bisa begitu. Bisa dipahami nih Pak? Kemudian datang orang selatan ke Bitung, ingin menikah di Bitung, tapi selesai menikah kembali lagi ke selatan. Dia tetap harus sholat mukim, tidak boleh dasar sholatnya. Karena hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan begini, Nabi kita mengatakan, man ta'ahhala fi baladin falyusalli salatal mukim, kata Nabi. Barang siapa yang datang ingin menikah di satu tempat, maka dia harus sholat sebagaimana sholatnya mukim. Ternyata setelah dia dari selatan kawin, dia bawa istrinya kembali. Selama dia ada di Bitung, dia harus sholat mukim, tidak boleh sholat dasar. Bisa dipaham Pak? Kemudian, bagaimanakah hukumnya? Ya, ini hukumnya tentang menggasar sholat. Ya, itu ada 3 pendapat ulama. Perhatikan 3 pendapat ulama. Imam Abu Hanifah, madhab Hanafiyah, mengatakan musafir wajib hukumnya menggasar sholat. Kalau dia tidak laksanakan, dia berdosa. Itu Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan apa itu? Dia tidak wajib, tapi sunnah. Dan pendapat yang ketiga mengatakan itu tidak wajib, itu tidak sunnah, tapi rukhsah namanya, keringanan. Seperti apa contohnya? Saya musafir, jarak tempuh sudah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan tadi, 86 km atau 89 km atau 96 km dengan jarak tempuh 3 hari 3 malam. Kalau sekarang kan perjalanan jauh jadi hitungan jam. Kalau dari sini ke Kota Mobagu, kalau naik mobil ya 3 jam, 4 jam. Tapi coba Bapak jalan kaki 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam artinya bukan jalan non-stop. Tidak, 3 hari 3 malam yang dimaksud jalan, capek, makan, istirahat, baru sambung lagi. Dan ternyata waktunya mencapai 3 hari 3 malam, maka sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan gasar sholat. Bisa dipahami? Kemudian yang mengatakan wajib itu mazhab Hanafiyah. Yang mengatakan sunnah itu Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan menggasar sholat hukumnya sunnah. Dasar hadisnya sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Sesungguhnya 4 rakaat jadi 2 rakaat tadi, kata Nabi, dia adalah sedekahnya Allah kepadamu. Maka seyogianya kau harus menerima ketika Allah bersedekah untukmu.
Bisa dipahami nih Pak? Itu disebut dengan sunnah. Makanya seorang musafir yang bermadhab Syafi'i, ketika dia melakukan safar, dia akan memilih untuk menggasar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dia tidak akan pilih 4 rakaat, walaupun dibolehkan dan sah bila dia melaksanakan 4 rakaat. Tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Bisa dipaham Pak? Halo? Bisa? Yang ketiga, yang mengatakan itu rukhsah, itu hanya keringanan. Artinya kalau mau dibikin-bikin, kalau tidak, tidak. Dibikin tidak dapat pahala sunnah, ditinggalkan juga dia dapat pahala sunnah. Bisa dipahami nih Pak? Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan rukhsah. Rukhsah itu ada 4. Keringanan Allah kepada manusia itu ada 4. Yang pertama disebut dengan ar-rukhsatul wajibah, keringanan yang sifatnya wajib. Yang kedua ar-rukhsatul mandubah, keringanan yang sifatnya sunnah. Yang ketiga ar-rukhsatul mubahah, keringanan yang sifatnya boleh. Yang keempat ar-rukhsatul makruha, keringanan yang sifatnya makruh. Rukhsah tapi makruh. Mari saya ambil contoh. Rukhsah, keringanan yang sifatnya wajib. Seperti apa contohnya? Ini keringanan, tapi kalau kau tidak bikin berdosa, karena dia wajib. Jadi wajib walaupun keringanan. Seperti seseorang yang terancam kelaparan, tidak ada makanan yang dapat dia makan selain mencuri. Contoh, dia terpaksa harus mencuri karena tidak ada makanan, ya, tidak ada uang kecuali mencuri. Maka mencuri yang hukumnya haram menjadi wajib dia mencuri karena untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi mencurinya diukur-ukur Pak, sekadar untuk makan. Tapi kalau satu toko dia ambil, itu sudah bukan lagi rukhsah namanya itu. Kayak kemarin waktu kejadian di Kota Palu gempa, itu orang kelaparan Pak, karena kita orang pergi bawa bantuan di hari keempat. Itu toko-toko dijarah semua, bantuan-bantuan di jalan tidak sampai di tujuan sudah dijarah. Dan itu saya katakan kepada teman-teman, itu wajib bagi mereka lakukan itu, kalau tidak mereka mati kelaparan. Tapi yang anehnya di Kota Palu, biar kipas angin juga dia jarah, mesin cuci dia ambil. Saya bilang ini bukan rukhsah lagi namanya, ini sudah dosa yang namanya. Bisa dipahami nih Pak? Yang kedua, rukhsatul mandubah, rukhsah keringanan yang sifatnya boleh, sunnah. Seperti apa contohnya? Itu tadi, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang ketiga, ar-rukhsatul mubahah, keringanan yang sifatnya boleh, tidak wajib, tidak sunnah, tapi boleh. Seperti apa contohnya? Seorang wanita memeriksakan dirinya kepada seorang dokter laki-laki. Contohnya, ada bisul di bagian kemaluannya, tidak ada yang bisa diobati, tapi ada dokter laki-laki yang mesti lihat, mesti periksa. Maka hukumnya rukhsatul mubahah, keringanan yang dibolehkan agama, karena emergensi. Tapi bilang sama dokter, jangan lama-lama juga lihat-lihat. Jadi semua ada batasnya Pak. Bisa dipahami nih Pak? Yang ketiga, yang keempat, disebut dengan ar-rukhsatul makruha. Ar-rukhsatul makruha, apa itu? Keringanan tapi kalau Anda buat makruh hukumnya. Seperti orang yang sedang musafir, masih mampu dan kuat untuk berpuasa, tapi dia sudah berbuka puasa, hukumnya makruh bagi dia berbuka puasa. Kecuali memang sudah lemas sama sekali, karena dia berpergian, lemas sama sekali fisiknya, maka dia berubah dari yang makruh menjadi sunnah. Tapi kalau sudah mau game, sudah jadi wajib. Karena apa? Dalam kaidah usuliyah, dalam kaidah usul fikih dikatakan hukum dia berubah karena berubah tempat, keadaan dan waktu.
Tagayyur ahkam bitagayyur azmina wal amkina wal ahwal. Itu kaidah usul namanya. Bisa dipaham? Termasuk juga bagi musafir yang menjamak sholatnya. Nah, ini tadi kan gasar 4 rakaat jadi 2. Sekarang mengumpulkan 2 waktu sholat. Sholat duhur digabung dengan sholat asar. Nah, tinggal dilihat sifatnya. Kalau sholat duhurnya dikerjakan bersamaan di waktu zuhur dengan sholat asar, berarti namanya jamak takdim. Tapi kalau waktu duhurnya dikerjakan di waktu asar, ya, dan digabung dengan sholat asar, itu namanya jamak takhir namanya. Menjamak 2 waktu itu bukan sunnah, tapi mubah. Dibolehkan bagi musafir untuk menjamak sholatnya. Jadi dia bukan sunnah ya. Yang sunnah itu yaitu 4 jadi 2 rakaat. Yang terakhir sebelum tanya jawab, keringanan yang Allah berikan ini hanya Allah berikan kepada musafir, khususnya sholat tadi. Dan Allah tidak berikan kepada orang yang sakit berat, walaupun nafasnya tinggal satu-satu. Sebetulnya kalau mau dipikir dengan logika, mana lebih butuh untuk diringankan sholatnya, musafir atau orang yang sakit? Ya, mestinya orang yang sakit. Tapi Allah tidak kasih keringanan, sekalipun kau sakitmu berat. Tapi kau musafir, sekalipun kau sehat bugar, bahkan wajib bagi engkau, kata Imam Abu Hanifah, untuk mengerjakan 4 rakaat jadi 2 rakaat. Apa hikmahnya? Orang Pak, kalau sudah sakit berat, apalagi sakit tidak ada harapan sembuh, dia mau tidak sholatnya sempurna? Dia mau tidak? Bahkan puasa pun sekalipun berat tetap dia melaksanakan. Karena orang yang sakit itu lebih suka dekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Maka Allah tahu itu, Allah bilang jangan dikasih kurang. Tapi kalau musafir, ini kira-kira bisa saya sampai ini kah bagaimana dan sebagainya. Karena Nabi mengatakan as-safar qit'atun minal adab, bepergian separuh daripada siksa. Maka Allah kasih keringanan. Bisa dipahami ini Pak? Barangkali cukup penjelasannya. Kalau ada tanya jawab silakan. Terima kasih atas kita masuk kepada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang kita tanyakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, mau mengulang kembali pembahasan kemarin salah-salah. Kemarin dikatakan salat yang terlewatkan misalnya dalam hal ini salat duhur yang sudah terlewatkan masuk pada waktu asar tidak boleh mendahului salah asar, mesti salah asar dulu baru salah duhur. Kira-kira begitu yang biasa saya bilang Pak Ustaz, apabila saya menjamak salah antara duhur dan asar, salah jamak kan ada misalnya salah jamak takbir dan jamak takbir. Kalau kita salah duhur dikerjakan pada waktu asar menanya jamak takbir. Dan biasa saya lakukan, saya mendahului salah asar, saya salah duhur baru salah asar baru salah asar memberangkat. Apakah ini yang saya lakukan salah? Dan tidak menutup kemungkinan di antara teman-teman di sini ada yang mengerjakan seperti saya. Baik. Yang kedua, saya dengar tadi penjelasan bahwa tidak sah salat Jumat kalau tidak mencukupi 40 orang. Misalkan dalam satu kampung
Cuma misalnya dalam satu daerah itu cuma misalnya ada 40 kakak. Apakah misalnya ada masjid di situ dibangun, apakah masjid ini tidak boleh tempat untuk salat Jumat? Tidak, karena tidak mungkin penduduknya datang semua salat Jumat di 40 kakak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yang pertama adalah, kalau saya menjamak sholat, artinya takhir ya. Saya tidak bisa kerjakan sholat duhur di waktu sholat duhur, tapi bisanya di waktu asar. Ketika saya menjamak, mentakhir, membelakangkan sholat duhur di waktu asar, saya biasanya kerjakan sholat duhur dulu, di waktu asar sudah masuk ya, sholat duhur dulu, kemudian sholat asar. Ada pendapat ulama yang mengatakan itu boleh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, golongan Syafi'iyah mengatakan sebaiknya kerjakan dulu sholat yang sudah masuk waktunya, karena dalam ayat dikatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang beriman sudah Allah tetapkan waktunya. Nah, kita mengerjakan sholat duhur ya, baru sholat asar. Dasar ulama yang mengatakan boleh karena mengikuti urutan waktu. Duhur dulu baru asar. Sedangkan yang mengatakan asar dulu waktu dengan baru kemudian duhur, karena berdasarkan waktu masuknya sholat. Jadi jangan dikatakan oh berarti saya selama ini tidak sah. Tidak begitu Pak. Ya, tidak begitu. Kemudian yang kedua tentang Jumat. Apakah di suatu tempat harus disyaratkan 40 al-mustautin? Al-mustautin sudah jelas tadi toh. Jadi saya ulangi lagi karena ada baru datang. Jadi orang mukim itu ada dua macam Pak ya. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama al-mustautin. Yang kedua al-mukimin. Al-mustautin yaitu penduduk yang sudah menetap dan tinggal di daerah. Jadi penduduk tetap. Bahasa kasarnya sudah ada NIK, nomor induk kependudukan. Ya, ini disebut dengan orang tempatan, mukim. Ada lagi mustautin, ada lagi mukim. Orang datang dari luar daerah, datang ke Bitung kerja di perusahaan, ya. Kemudian dia kos-kosan, itu namanya mukim. Itu namanya mukim. Itu contoh. Nah, yang mustautin 40 orang penduduk tempatan menjadi syarat sahnya sholat Jumat kata Imam Syafi'i. Tapi imam yang lain mengatakan tidak demikian. Jadi ketika mencukupi 40 berarti laksanakan 40 untuk Jumat. Ketika tidak mencukupi maka pendapat imam yang lain kita gunakan daripada tidak sholat Jumat. Karena semuanya ada dalilnya. Jadi paham? Kemudian bagaimana dengan musafir? Apakah seorang musafir wajib Jumat? Tidak. Seorang musafir dibolehkan dia mengerjakan Jumat dan disunnahkan dia meninggalkan Jumat karena dia sholatnya menjamak dan menggasar. Bisa dipaham? Tapi kalau dia mau, dia kerjakan, sah Jumatnya. Sah Jumatnya dan gugur duhurnya. Masuk asar harus kerjakan asar. Bisa dipaham Pak? Saya boleh tidak? Saya mau berangkat ini ke selatan naik pesawat. Contoh ya. Saya perkirakan perjalanan dari Bandara Sudiang ini mau ke Wajo ini, kemungkinan ini susah saya mau kerjakan sholat asar di jalan ya, atau sholat duhur dan asar, maka dibolehkan Anda menjamak di rumah baru berangkat dengan catatan tidak boleh menggasar, harus 4 rakaat. Bisa dipahami nih Pak? Boleh? Cukup? Pak Haji? Ya, ada yang lain?
Masih ada pertanyaan? Baiklah, karena sementara masih dipersiapkan pertanyaan. Saya mau pilih teman-teman saya. Begini Ustaz, yang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu kan biasa terjadi begini. Ada acara nikah misalnya kan, terutama kaum wanita ini, kaum hawa ini, mereka ini sostembe seperti benar dari jam 10. Jadi ketika masuk waktu duhur belum kelasan nyata imlek belum ambil apa mau kasih rusak pada kalau mau ambil sembahyang, akhirnya sampai asar baru bisa melaksanakan. Apakah itu bisa memenuhi syarat atau bagaimana Ustaz? Baik, kalau tadi saya katakan tadi bahwa menjamak itu hukumnya mubah ya bagi musafir, boleh dia kerjakan boleh tidak ya, tapi menegasar itu sunnah, hukum ya sunnah. Imam Abu Hanifah bilang wajib ya. Jadi 24 jadi 2 rakaat. Nah sekarang yang berkaitan dengan perhiasan itu ibu-ibu dia kalau dicermin 2 jam belum cukup itu Pak. Biasanya begitu. Ada semua yang dia pakai. Nah repotnya waktu pergi di pesta datang azan berkumandang, disuruh pergi sholat kan begitu. Dia bilang kalau saya pergi sholat saya punya ini rusak, saya punya ini rusak. Nah dalam syariat itu al-wara, yaitu berhati-hati dalam melaksanakan syariat itu penting. Artinya ketika itu yang jadi dasar dia berdosa ketika meninggalkan sholat hanya dengan alasan menjaga make up-nya. Bisa dipahami? Dan ketika dia menjamak sholat misalnya, sudah nih sekalianlah saya takhir, itu dia bukan musafir ya? Dia bukan musafir dan dia tidak dalam hajat penting, karena menghadiri walimah itu sunnah, yang wajib itu nikah. Menghadiri akad nikah itu wajib, menghadiri undangan akad nikah. Nah sekarang bagaimana yang sunnah mengalahkan yang wajib? Nah itulah kadang-kadang saya di majlis taklim Pak, kadang-kadang saya sudah ceramah mengenai hal-hal seperti tadi, sudah saya paling tidak disukai sama ibu-ibu karena dianggap materi tidak menyenangkan. Bagi saya tidak peduli Pak. Kenapa? Saya menyampaikan apa yang kita ketahui dan kita pelajari itu wajib bagi saya, daripada nanti ketika saya mati ditanya Allah, kenapa kau tidak bilang? Makanya ada satu kaidah mengatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Orang yang ada ilmunya tidak amalkan ilmunya, Allah siksa lebih dahulu sebelum penyembah berhala. Makanya saya tidak peduli diundang lagi tidak diundang lagi, tidak ada urusan dengan saya. Karena saya tidak hidup dengan amplop. Tapi agama wajib saya sampaikan. Terserah mau dinilai negatif maupun positif, sesuai dengan apa yang saya pelajari dan yang saya tahu. Nah, oleh sebab itu mohon maaf kalau jawaban-jawaban yang diharapkan yang lain tapi yang datang itu lain. Karena apa? Syariat itu Allah yang atur, bukan kita yang sepakat. Bisa dipahami Pak Haji? Nah, berikut ada lagi? Ya, ada pertanyaan? Ya. Begini Ustaz, ini mungkin di luar materi apa Boleh. Ini masalah rupiah Ustaz. Saya pernah bahas masalah rupiah. Begini Ustaz, ini saya katakan, ini apakah memang tidak ada ulama yang mengatur ini masalah? Kenapa? Ini saja barangkali tadi jauh dari
Halo, tes. Halo, tes. Jadi ini masalah kopiah. Kalau saya perhatikan kenapa? Kalau di Makassar itu, Batak itu kalau nikah sendiri menjudi ayam ini sama ayahnya terakhirnya saya begini, kenapa itu tidak diatur masalah kopiah? Kenapa? Ada ustaz dia baca ceramah di muka ini bukan di sini di lambung muncul sini saja. Jadi maksud saya sepertinya penghargaan untuk apa kita ini sebagai jemaah kayak disampaikan ini. Halo. Jadi ya Ustaz. Atau lebih baik langsung saja, langsung. Halo. Oke. Jadi kita pernah tanya ulama dari Piram masalah kopi ini. Jadi saya sampai berdebat. Begini saja. Katanya kopi ini seperti bendera saja, kayak bendera partai, tidak penting. Jadi saya tanya alasannya apa? Kalau tawa-tawa itu di masyarakat, dia tidak dapat biasa sasarannya atau untuk dia apa? Cuma persoalannya ini maksud saya, lain lagi kopiah yang senanya kan ada di kasih gini, yang paling sesuai lagi mau baca malu. Saya itu salah satu kreatif. Jadi pertanyaan Ustaz, apakah ulama tidak pernah membahas masalah kopiah yang sopan dan terhormat? Terima kasih Ustaz. Baik. Ini Halo. Iya, ini pertanyaan cukup menarik ya. Karena saya juga tidak sangka kalau mau ditanya begitu. Jadi begini Pak. Di dalam Islam ada yang disebut dengan akhlak atau etika. Dalam Islam juga ada yang disebut dengan wara. Dalam Islam juga ada yang disebut dengan tawaddu. Ya. Nah, kita tidak bisa menghukumi manusia berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau apa yang kita lihat kita jadikan dasar untuk menilai seseorang, maka kita sudah jatuh dalam kesalahan. Berburuk sangka namanya. Songkok ini bukan cuma orang Islam yang pakai, Cina juga pakai, cuma ada jambulnya. Betul tidak? Nah, cuman orang yang melihat ini merasa dipandang enteng. Dia penceramah, dia kiai, kemudian seakan-akan kita sudah pakai koko, sudah rapi-rapi, dan dia datang kayaknya seperti penjual ikan. Begitu ya maksudnya. Nah, kita tidak pernah tahu isi hati manusia. Kita tidak pernah tahu seperti apa yang ada di hatinya. Kalau dia berpenampilan seperti itu dengan maksud merendahkan, maka dosa bagi dia. Tapi kalau dia berpenampilan seperti itu ingin menunjukkan bahwa seseorang yang berilmu tidak diukur dari pakaiannya, tapi diukur dari pemahamannya, maka mungkin ada kebaikan bagi dia. Tapi kalau dia berpenampilan seperti itu karena memang dia tidak punya apa-apa, dalam kategori fakir, maka hal itu adalah sesuatu yang mungkin dan wajar untuk dia lakukan. Nah, dalam hal ini pertanyaannya cukup bagus. Jadi kita kembalikan kepada apa yang menurut agama baik. Yaitu apa? Kita tetap menilai segala sesuatu itu baik. Karena bila kita menilai sesuatu dari luarnya, apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa dan bentukmu, tapi apa yang di hati dan apa yang kau buat, itu yang Allah lihat. Yang pertama. Yang kedua, kembali ke songkok. Songkok itu bukan hanya dipakai oleh orang Islam, tapi dipakai oleh budaya-budaya yang lain. Dan itu terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu di Makkah. Contoh, umat yang lain
memelihara kumis, mencukur jenggot. Ada lagi umat yang lain pelihara jenggot, pelihara juga kumis. Nabi melihat seperti itu, Nabi ingin umatnya berbeda dengan umat-umat yang lain. Maka keluarlah hadis Rasul mengatakan, "Qusus syawarib wa anful lihyah." Apa artinya? Cukurlah kumismu dan peliharalah jenggotmu. Fakhalifuhum, engkau harus berbeda dengan umat-umat yang lain. Itu bukan wajib, bukan. Tapi sebagai tanda identitas, ini umat Islam, ini umat Yahudi, ini umat Nasrani. Bisa dipaham, Pak? Jadi jangan persoalkan soal songkok. Barangkali itu cukup. Ya, kalau ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu suaranya. Yang mau saya tanya Pak Ustaz, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mensucikan jasmani itu dilakukan dalam mandi junub, berwudu dan tayamum. Yang jadi pertanyaan saya Ustaz, bagaimana cara mensucikan rohani kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam kitab-kitab fikih, dalam buku-buku hukum Islam, itu najis ada dua. Perhatikan, yang dimaksud dengan najis ada dua. Ada disebut dengan najis hissi dan ada disebut najis maknawi. Najis hissi seperti kotoran yang nampak, kencing, ya, tahi dan sebagainya. Itu nampak, jelas nampak. Dan hukumnya wajib dibersihkan ketika mau melaksanakan ibadah. Apakah baca Quran ataukah sholat, tawaf, ya, yang sifatnya ibadah, wajib karena nampak. Dan sifat-sifatnya najis itu dibahagi-bahagi. Ada disebut dengan najis ringan, an-najasatul mukhaffafah, ada disebut an-najasatul mutawassithah, ada disebut an-najasatul mughalladhah. Najis berat, najis ringan, najis sedang, najis berat, itu ada ketentuannya. Nanti di kali berikut bila Allah izinkan saya akan jelaskan seperti itu. Tapi yang inti pertanyaannya adalah ketika kita ingin melaksanakan mandi mandi janabah, biasanya kita wudhu dulu, istinja dulu, kemudian wudhu baru mandi. Sebenarnya di mana najisnya? Tidak nampak. Tidak ada najis, karena mani itu, air mani itu suci, tapi tidak bisa dipakai bersuci. Itu hukumnya kan gitu. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa orang yang dalam keadaan junub, dia memiliki najis maknawi, najis batin namanya. Disebabkan karena mimpi basah, ya, mungkin karena keluarnya sperma karena berangan-angan atau karena jima. Nah, ini tidak ada najisnya di situ. Air mani tidak najis, mazi tidak najis, wadi juga tidak najis. Tapi karena dia keluar dihukumkan janabah, junub besar, artinya najis besar. Maka tidak ada cara untuk membersihkannya kecuali mandi junub sebagaimana syariat telah mengaturnya. Bisa dipahami ini, Pak? Nah, pertanyaannya yang inti adalah bagaimanakah cara mensucikan hati? Cara mensucikan hati yang pertama itu kita berusaha untuk selalu berbaik sangka dulu kepada siapapun, berbaik sangka dulu. Baru yang kedua, kita selalu melihat orang lain dengan ukuran kita. Maksudnya bagaimana? Kira-kira ini kalau saya maki dia, marah tidak dia? Kenapa dia marah? Ya, kalau saya juga dimaki, pasti saya juga marah. Jadi standarnya kembali ke kita. Itu tahapan-tahapan awal. Bila sudah masuk pada tahapan-tahapan selanjutnya, maka mulai kita menghilangkan apa yang selama ini yang buruk menurut kita dan buruk menurut agama. Contoh,
seorang yang sholat dari awal sampai akhir tidak khusyuk, apa dia tidak sah sholatnya? Khusyuk bukan syarat sah sholat. Sholat saja dulu. Tapi dalam pandangan orang-orang yang dekat dengan Allah itu dosa. Sekalipun sholatnya sah menurut syariat, tapi menurut tasawuf itu kosong, tidak ada nilainya. Tapi bukan berarti tidak sah. Makanya ulama syariat mengatakan apa? Ulama fikih syariat, bukan tasawuf ya. Mereka mengatakan nahnu nahkum bil-zahir wallahu yatawalla sarair. Kami ulama syariat menghukumi sesuatu itu dengan apa yang zahir, yang batin, kepada Allah kami serahkan. Makanya ada syarat sah salat, itu yang kita pelajari melalui kitab fikih. Nanti bagaimana khusyuknya dan selanjutnya itu ada urusan dan bidang ilmu yang lain. Mungkin di waktu yang lain saya akan jelaskan sedikit apa itu wudhu batin, apa itu sholat batin, apa itu kiblat batin, nikah batin. Insya Allah bila saya umur panjang dan sehat-sehat dan masih diundang. Barangkali demikian Pak. Bisa? Ya Alhamdulillah. Masih ada lagi pertanyaan sampai jam 12 ini Pak katanya. Masih ada. Sebelum mulai sampai jam 12 sih. Ustaz semangat sekali. Bapak-bapak juga masih semangat ini. Baik-baik ya. Kamu tutup jalan kalau gitu. Banyak sudah. Masih ada? Oh ternyata harus sudah mau semua tutup ini. Udah Ustaz semangat sekali mau sampai jam 12 dia dilayani. Ini saja. Habis baterai. Ada pertanyaan dari mana kita di sini. Sebenarnya bisa berat sekali mau bertanya teman-teman ini. Dimohon ditanyakan katanya. Kenapa katanya minta maaf sebelumnya. Kenapa asal dari luar itu tidak bersuara? Ya. Baik. Halo. Habis baterai? Ya baik. Kenapa sholat duhur dan asar tidak bersuara? Saya mau tanya, mau yang dijawab dengan tasawuf atau dengan syariat? Syariat saja ya. Oke, baik. Kira-kira kalau waktu duhur sampai selesainya asar itu orang-orang ada di rumah atau ada di tempat usaha? Baik. Di tempat usaha dia diam atau dia sibuk? Sibuk. Kenapa sibuk? Karena melayani pembeli, melayani pegawai dan sebagainya. Kira-kira kalau kita bersuara
membaca surah Al-Fatihah masih mau didengar lagi oleh orang yang sekitar kita? Fa idza quri'al Qur'an fastami'u wansitulah. Bila Quran dibacakan bagimu, tenang, diam dan dengarkan ucapan itu. Maka Allah hilangkan dengan sunnah, yaitu apa? Duhur dan asar. Disitulah kesibukan. Ayat Quran tidak diperdengarkan. Ada khusyuk. Tapi kalau maghrib masih ada orang jualan di pasar, masih ada orang kerja di kantor sampai subuh. Orang tenang, maka khusyuk mendengar bacaan Quran melalui apa? Imam yang membacanya. Itu hikmah syariahnya. Tasawufnya nanti insya Allah kita ketemu lagi. Barangkali itu saja cukup, ya. Baik. Dan sebelum saya mengakhiri, kebetulan ini. Baik. Ya, Bapak-bapak haji, Bapak-bapak saudara-saudara yang saya hormati, kebetulan kita di Bitung ini akan tanggal 8 Juni insya Allah lepas maghrib itu akan mengadakan peringatan haul guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Pondok Pesantren Al-Khairat Sulawesi Tengah, yang bisa kita kenal dengan Sekolah Madrasah Al-Khairat, ya. Itu akan mengadakan haul yang ke-456 wafatnya beliau, dan adakan di Pasar Cita. Jadi ini saya mewakili panitia menyampaikan undangan untuk kerukunan keluarga Bugis Bitung. Jadi bila ada waktu tanggal 8 Juni hari Sabtu, kita sholat maghrib berjamaah, kemudian acaranya sampai sholat isya, kemudian selesai. Jadi undangan saya titip kepada ketua untuk disampaikan kepada bapak-bapak para anggota sekalian. Barangkali demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.